Nah, pada tahun 3 Hijriah, ini Quraisy ternyata ingin membalas kekalahan di Perang Badar. Mereka kemudian mengirim 3.000 tentara bersenjata lengkap ke Madinah untuk berperang lagi. Rasul menyiapkan 1.000 tentara dengan memerintahkan ada 50 pasukan pemanah nanti berjaga di Bukit Uhud. Di perjalanan ternyata ada 300 tentara yang berbalik akibat hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga 300 orang kemudian balik situ perang karena diboikot orang munafik ini. Abdullah bin Salul ini. Ya. Sehingga 700 orang yang maju melawan 3.000 tentara. Masya Allah. Ini bagi Anda yang pernah datang ke Uhud, Anda bisa melihat di situ ada bukit, ya. Itu di sanalah tentara disiapkan, pemanah. Saat pasukan Quraisy terdesak mundur gara-gara ada panah berhadapan, pasukan Quraisy kemudian mundur, ya, sambil meninggalkan harta yang dibawa. Jadi orang zaman dulu itu kalau perang itu membawa semua hartanya, perbekalannya, kadang ontanya, ya itu sebagai bekal mereka itu dibawa semua. Ya. Ada barang-barang berharga itu mereka bawa. Begitu kalah lari tunggang langgang, semua dibawa, semua ditinggal, bukan dibawa, ditinggal. Kalau ada perisai, semuanya harta, tas-tas yang dia bawa itu ditinggal semua. Nah ini ternyata membuat pasukan pemanah itu tergoda untuk mengambil harta itu. Dikumpulkan. Memang pada masa itu semua harta yang ditinggalkan atau harta yang dibawa oleh pasukan perang yang dikalahkan itu otomatis disita. Dikumpulkan dan nanti dibagi bersama-sama dengan Nabi. Nabi akan membagi. Nah ini tergoda para pemanah ini turun. Karena turun akhirnya ini ada celah. Ada seorang panglima perang Quraisy yang sangat cerdas, yaitu namanya Khalid bin Walid. Dia menunggu dengan 100 kudanya, ya, melihat ini celahnya seperti apa. Begitu pemanah ini turun, langsung dia berbalik, ya, kemudian memerintahkan dari belakang untuk menyerang pasukan pemanah. Masya Allah. Sehingga menyebabkan kekalahan pasukan Islam, pasukan ini harus mundur, dan Nabi terdesak itu dikelilingi oleh para sahabat sampai ada yang terbunuh. Sampai kemudian Nabi ada 4 biji giginya yang ada yang mengatakan pecah, ada yang mengatakan retak, patah, sampai lukanya berdarah, Masya Allah. Wajahnya berdarah-darah. Sampai kemudian dibawa oleh Abu Bakar dan Umar masuk ke Gua Uhud. Ada gua di sana, di sekitar 500 meter dari padang Uhud itu, sebuah gua kecil, tingginya sekitar 30 meter, di situ Nabi diselamatkan. Namanya Gua Uhud. Masya Allah, saya pernah datang masuk ke gua itu. Di situ konon darah Nabi itu ada di batu-batuan, dan sampai di sana, sampai sekarang masih harum darah itu. Tadinya saya nggak percaya, Pak. Saya datang ke sana, betul. Saya datang ke sana, saya masuk ke Gua Uhud itu. Masya Allah, begitu duduk di sana, bau wanginya itu sampai tercium gitu, Masya Allah. Orang-orang setempat, penguasa setempat, orang-orang Saudi itu tidak mengizinkan ini dikunjungi, karena khawatir nanti menimbulkan syirik. Jadi banyak orang-orang itu yang kemudian ambil batunya, dibawa pulang sebagai jimat, ini tidak boleh, maka ditutup bahkan kemudian dipagarin. Tidak semua orang yang umroh haji sempat ke sana. Ini harus lewat tour leader khusus. Ya, saya berkesempatan masuk ke situ dan saya masih menyaksikan baunya masih harum. Tidak ada parfum di tempat itu yang kalau ditaburkan itu bisa harum terus, nggak ada, mesti hilang. Ini darah Nabi, baunya harum, Masya Allah. Di situ seolah-olah gua itu sudah menyiapkan ada 3 tempat duduk, satu untuk Rasul, satu untuk Abu Bakar, dan satu untuk Umar bin Khattab. Masya Allah. Ini ya, ini kisah perang Uhud, dan ini kemudian diingatkan oleh Allah tentang pelajaran betapa keserakahan atau tidak taat kepada pimpinan itu bisa menimbulkan kekalahan.